ini, paus ini, supaya selama masa pontifisena, masa kepausannya, dia selalu dikuatkan oleh doa-doa orang kudus, doa-doa kita dan bimbingan dari Allah sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. 10 Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Di situ? Ya di situ sudah. Iya. Tapi engkau tinggal di mana sekarang? Di Balikpapan mau merantau. Berarti, oke, di Kalimantan itu. Iya. Tidak, sesut kali rindu saya. Kalimantan. Sudah lama tidak membahas menggerai kadang. Kalau orang menggerai saya langsung lapor menggerai sedikit. Gitu teh Nana. Saya baru tahu kalau Romo bisa menggerai. Padahal selama ini kan saya selalu nonton live-nya Romo, cuman saya di bawah. Oke, Pak Lukaso. Oke, Pak Lukaso. Silakan Pak Lukaso. Baik Romo. Pertanyaan saya ini mungkin agak kurang bermutu atau bagaimana ya, tetapi saya coba penasaran juga Romo. Beberapa waktu lalu kan saya sempat iseng-iseng masuk ke Komal sebelah. Terus mereka mengatakan seperti ini. Yesus itu mati karena diracun. Di mana? Dasarnya itu saya lupa di dasar apa, tapi di waktu disalib itu kan mereka memberikan dia anggur asam yang dicucukkan dalam bunga karang ya. Nah, bagi mereka itu di bunga karang itu mengandung racun. Saya hanya mendengar sepintas begitu memang, tapi penasaran juga sebetul Romo. Bagaimana itu kira-kira menurut Romo? Saya lupa di ayat berapa mereka bilang itu. Kita analisa dulu. Lili, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari mana bilang racun di situ? Di situ anggur asam. Yang dicucukkan, yang ada kalimat dicucukkan ke dalam bunga karang itu, yang menjadi apa mereka itu adalah bunga karangnya. Ayat 29. Tapi di mana? Di mana katakan racun di situ? Bunga karang artinya racun. Maksudnya mereka tafsir dari mana? Itu saya kurang tahu mereka tafsir dari mana, tetapi katanya kalau di bunga karang itu, kalau dicari di ilmu yang sekarang itu ada mengandung racun seperti itu. Aduh, enggak, tidak saya ikut sudah. Lili baca ayat 19. Sebenarnya baca ayat ya, karena begini, itu cawan yang keempat yang namanya cawan ucapan syukur, di mana Yesus harus minum di dalam Paskah Yahudi. Karena mereka tidak mengerti Lukas. Di dalam Paskah Yahudi ada 5 cawan. Kita hilangkan cawan Elias, karena Elias di dalam transfigurasi di gunung Tabor sudah bertemu dengan Yesus. Makanya Yesus tidak minum cawan yang namanya cawan Elias. Tetapi bagi orang Paskah, orang Yahudi, mereka meminum 5 cawan. Engkau mengerti itu tidak? Di dalam Paskah Yahudi, sekarang engkau harus mengerti itu. Di dalam Paskah Yahudi, mereka harus minum 5 cawan. Dan karena Yesus sudah bertemu dengan Elias di Tabor, maka di situ hanya yang Yesus punya waktu malam perjamuan malam terakhir, itu mereka minum 4 cawan. Cawan yang ketiga, Yesus tidak minum. Karena cawan itu di dalam Paskah Yahudi namanya cawan redension atau cawan penebusan. Di mana dalam cawan yang ketiga itu, atau cawan redension atau cawan penebusan, Yesus memberikan darahnya sendiri. Ketika dia mengatakan, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru. Maka cawan ketiga ini dia tidak minum. Harus tunggu lagi cawan yang keempat. Dan untuk menggenapi, dia harus minum cawan itu, supaya menggenapi Paskah Yahudi.
Karena setelah dia minum cawan yang keempat, maka dia katakan selesailah sudah. Artinya Paskah Yahudi sudah selesai. Ini engkau berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu tentang kitab suci. Yang tafsir suka-suka, nenek moyang siapa yang ajarkan tafsir seperti itu, saya tidak mengerti. Karena Protestan tidak diajarkan bahwa dalam Paskah Yahudi harus ada 4 cawan di dalam perjamuan terakhir itu, Yesus harus minum. Cawan pertama adalah kidus, namanya cawan pengudusan. Semua itu didasarkan pada Keluaran 6, dibaca dari 6 sampai 7. Lili. Makanya ini lucu ya penafsiran seperti itu. Engkau jangan terlalu bergaul-gaul orang yang tidak tahu tafsir itulah. Nanti tafsir suka-suka nanti mendatangkan penghakiman untuk diri mereka sendiri. Lili, engkau bantu dulu Keluaran 6 sampai 7. Keluaran 6, 6, 7. Aku Yes, Sofi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Oke, di sini sangat jelas bahwa cawan pertama namanya cawan pengudusan. Mereka akan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang lain, supaya proses pengudusan ini. Maka cawan pertama bagi Paskah Yahudi, yaitu mereka harus minum cawan satu namanya cawan pengudusan. Itu sangat jelas. Ketika mereka dipisahkan dari bangsa lain untuk menjadi bangsa yang kudus. Imamat Rajawi. Kalau kita sandingkan, engkau sandingkan Lili, bangsa yang kudus, imamat Rajawi. Maka untuk jadi kudus dan imamat Rajawi, mereka harus dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19:5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Oke, Sebab aku kamu akan menjadi hartaku dari antara segala bangsa. Kamu dipisahkan dari segala bangsa. Karena kamu apa? Oke, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. ayat 6-nya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Karena itu mereka jadi bangsa yang kudus. Makanya cawan pertama adalah cawan pengudusan. Dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain supaya mereka menjadi satu-satunya bangsa yang kudus. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang mereka harus minum adalah cawan pujian. Ini penting sekali. Setelah meminum cawan pujian, mereka akan mendaraskan Mazmur 113 di dalam Paskah Yahudi. Ini penting sekali supaya engkau mengerti itu, Pak Lukaso. Daripada engkau mendengarkan orang yang pasti suka-suka, dapat dari mana itu racun dan semuanya. Mereka tidak mengerti proses Paskah Yahudi itu seperti apa. Dan cawan yang ketiga yang kita namakan cawan penebusan. Cawan ini tidak diminum oleh Yesus. Karena dia menyerahkan darahnya sendiri. Lukas 22 ayat 20. Lagi. Lili. Lukas 22 ayat 20. Yesus menyerahkan darahnya sendiri. Makanya cawan 22:20. cawan penebusan ini tidak diminum oleh Yesus. Bagaimana dia meminum darahnya sendiri? Maka dia berikan darahnya kepada siapa? Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bagaimana cawan ini Yesus tidak minum, melainkan dia berikan kepada siapa, Pak Lukaso?
murid-muridnya. Kepada murid. Makanya bagaimana dia minum darahnya sendiri kan? Tidak mungkin kan? Oke. Cawan ini namanya cawan penebusan. Redemption. Dia tidak minum. Setelah itu orang Yahudi akan mendaraskan Mazmur 114 sampai dengan 118. Karena nanti kita lihat di kitab suci bagaimana setelah mereka minum ini, mereka buat apa? Mereka minum ini, mendaraskan Mazmur, seperti itu. Sekarang, cawan penantian atau cawan penerimaan itu belum diminum oleh Yesus. Karena setelah memberikan cawan yang ketiga, nama cawan redensiun kepada para rasul, untuk diminum, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dikurbankan bagi kalian. Makanya ini pengorbanan Yesus, dan memberikan darahnya sendiri kepada para rasul itu. Maka di dalam sandingkan Lili, darahku adalah benar-benar apa di Yohanes 5 ayat 55. Yohanes 5:55. 6:55 mah. Yohanes 6:55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Oke, jadi ketika dia memberikan darahnya, apakah itu benar-benar minuman, Pak Laukaso? Iya, benar. Oke, tapi bagi Protestan adalah simbol. Oke, sekarang lagi berapa cawan yang Yesus harus minum? Cawan pertama sudah, kedua sudah, ketiga dia tidak minum, dia berikan kepada para rasul sebagai darahnya sendiri. Lalu sisa cawan yang Empat. Sekarang kalau orang Kristen yang baik hati, dia harus tahu di mana cawan keempat itu harus diminum. Oke? Iya. Waktu di Getsemani dia tolak atau tidak tolak? Tidak tolak. Di Getsemani dia tolak. Yang minum nanti yang disalib yang kau bilang tadi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus minum cawan 1, cawan 2. Markus, Lili engkau Mazmur, Markus 14 ayat 22, 23, 24. Markus 12, 14. Markus 14, 23, 24. Markus 14, 23, 24. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Di sini dikatakan mereka yang minum atau dia? Mereka. Berarti Yesus tidak minum cawan yang ketiga. Ketiga ya. Oke. 26 ayat 26-nya. Setelah mereka minum cawan yang ketiga itu, mereka harus mendaraskan Mazmur 113 sampai dengan 118. Semua ada di kitab suci. Hanya Protestan tidak mau melihat itu. Bilang soal Skriptura tapi tidak tahu baca dan tidak tahu tafsir, suka-suka. Oke. Lili, ayat 26-nya. Loncat ke 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Akhirnya, bagi orang Yahudi, setelah mereka mendaraskan Mazmur 113, 118, yang barusan dikatakan ini mereka menyanyikan Mazmur pujian, mereka harus minum cawan yang keempat. Ternyata di sini, mereka minum atau langsung pergi ke Bukit Zaitun? Pak Lukas. Baca kembali. Ini, engkau baca. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Artinya, setelah mereka, kalau di dalam Paskah Yahudi, setelah menyanyikan Mazmur pujian, Mazmur 113 sampai dengan 118, mereka harus minum cawan yang keempat. Tetapi di sini dikatakan setelah menyanyikan Mazmur itu, mereka langsung pergi ke Bukit Zaitun. Artinya, mereka minum cawan yang keempat atau mereka tidak minum cawan yang keempat? Tidak minum. Tidak minum. Artinya sekarang kita pelan-pelan, kalau begitu lagi satu cawan. Oke? Iya. Yang Yesus belum minum. Oke. Matius 26 ayat 30. Sama. Matius 26, 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun.
Artinya cawan yang keempat belum diminum. Langsung pergi ke Bukit Zaitun. Sekarang kita harus lihat apa yang terjadi di Bukit Zaitun. Lili 39. Yang sama Matius tadi. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan penerimaan itu cawan penantian atau cawan penerimaan itu belum diminum oleh Yesus. Yesus. Oke, ingat itu baik-baik. Di Getsemani ini tiga kali dia bergulat untuk terima dan tidak terima. Karena ini cawan penerimaan. Kalau dia terima ini dia langsung Paskah Yahudi langsung selesai. Bisa mengerti, Lukas? Bisa. Karena orang Yahudi akan menutup Paskah Yahudi dengan cawan keempat, yaitu cawan penantian atau cawan penerimaan. Menerima semua yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Maka orang Yahudi harus minum cawan yang keempat untuk menutup Paskah Yahudi. Yahudi. Makanya Yesus mau terima di Getsemani, dia mau terima atau tidak terima? Terima. Tidak, di Getsemani ini dia menolak atau tidak menolak? Mau antara menolak atau tidak menolak? Engkau baca baik ayat 39 tadi. Lili, baca kembali. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus masuk dalam dilema untuk terima atau tidak terima, Lukas. Tidak terima. Dilema dia, Bapak, jauhilah cawan ini. Karena dia tahu bahwa kalau dia terima, Paskah selesai. Penebusan selesai. Engkau bisa mengerti? Bisa. Oke. Baca lanjut ayatnya, Lili. 3 kali. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dia pergi doa lagi. Lili, lanjut. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ingat kata-kata itu. Yesus mulai masuk ke penerimaan. Bapak, cawan ini tidak akan berlalu daripadaku, dan karena itu saya harus Minumnya. Protestan yang tafsir di mana saat Yesus meminum cawan itu. Lili, engkau baca kembali ayat itu baik-baik. Saya mau beri pelajaran untuk Protestan yang tafsir suka-suka itu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Artinya, cawan ini tidak akan berlalu. Tetapi jika aku meminumnya. Pak Lukaso, di mana saat Yesus meminum? Kita belum tahu. Oke? Lili, ke-44-nya. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke. Lili, teman-teman Protestan yang selalu kritik bahwa orang Katolik doa yang sama saja, ulang kembali doa yang sama saja, Salam Maria yang sama saja, Rosario yang sama. Ini nih, Yesus untuk ketiga kalinya mengulangi doa yang sama.
Waktu itu kamu kritik Yesus yang ulangi doa yang sama secara berturut-turut 3 kali dengan doa yang sama saja. Tidak, ini kebetulan ayat ini langsung beri sedikit masukan kepada Protestan. Yang kritik bilang kita rosario, kita doa yang sama, ulang yang sama saja. Sedangkan mereka punya pendeta, amin, aleluya, amin, aleluya, aleluya, amin, amin, aleluya. Terus, aleluya, 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 amin, amin, amin. Terus ulang yang kata yang sama. Lalu kritik Katolik yang salah Maria yang diulangi lagi yang sangat biblis. Ayat 48-nya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Oke, proses perjalanan sampai ke sana. Sekarang Pak Lukaso, kita harus cari di mana Yesus minum cawan itu, oke? Iya betul. Itu yang paling penting. Bukan bilang racun, bukan batu karang, analisanya sembarang saja. Karena pasca Yahudi harus diselesaikan. Berarti tinggal 1 cawan yang Yesus belum minum. Cawan pengudusan dia sudah minum, cawan pujian dia sudah minum, cawan redensiong penebusan dia berikan kepada para rasul. Berarti tinggal 1 cawan, namanya cawan penantian atau cawan penerimaan. Dia harus terima, bisa mengerti? Dia harus terima kenyataan. Lalu sekarang kita belum tahu kapan dia minum, oke? Bisa? Kapan dia minum? Nah, sekarang kita baca Yohanes 19 ayat 30 itu. Sekarang saya mau jelaskan. Yohanes 19:30. Ayat 19:30. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, tahan. Ayat 23, dia tolak ketika diberi minum. Karena belum selesai. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Lanjut terus sampai kepada 27. Demikianlah hendaknya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Oke, 28 sekarang. Konsentrasi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Karena itu, bahwa segala sesuatu sudah selesai, artinya segala sesuatu sudah dipenuhi. Seluruh nubuat perjanjian lama sudah dipenuhi. Ini kepenuhan, termasuk pasca Yahudi akan dipenuhi ketika Yesus harus minum cawan yang keempat, cawan penerimaan. Lanjut, Lili. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Aku haus. Supaya genaplah semua yang tertulis di dalam Pak Lukaso. Kitab suci. Di mana omong racun di situ? Dan ayat 29-nya, Lil. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Oke, ke mulut Yesus. Sekarang, Yesus minum atau tidak minum? Karena ketika dia yang tadi di Getsemani sangat jelas, Matius 27 sangat jelas ya, di Getsemani dia katakan, Bapak, cawan ini tidak akan berlalu kalau aku meminumnya. Ya. Setelah itu kita tidak dapat kapan dia minum kan? Ternyata Ya, Yohanes menjelaskan kapan dia minum itu, ayat 30. Setelah dia minum, apa? Semua sudah selesai. Asam itu selesai. Lalu ia Lili, menundukkan terpotong. kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lili terpotong saya tidak. Ya. 30 diulangi. Oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selesai semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang ditulis dalam perjanjian lama. Selesai juga ayat 29, Paskah Yahudi. Itulah Pak Lukaso. Jangan terlalu main-main di room orang yang tafsir suka-suka. Siapa Ter? Mana bilang racun di situ? Tanpa melihat bahwa itu cawan keempat, cawan penerimaan. Dan ketika Yesus menerima korban penebusan itu, maka dia tunduk kepala dan Meninggal, wafat. Di mana yang bilang itu racun? Ini memang hancur ya orang yang tafsir. Oke Pak Ter, memang agak beda. Engkau pergi nonton di sana, yang tafsir yang muncul di kepala, yang tambah sesuatu dalam kitab suci yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci. Di situ ada bilang racun kan? tidak Pak Ter, tidak. Itu hanya ditafsirkannya, mereka menafsirkannya. Cawan, anggur disebut, makanya itu anggur asam. Itu Oke Pak anggur. Ter. Oke? Oke. Yo. Memang agak panjang tapi saya sudah mulai paham. Baik. Makanya supaya jangan sampai langsung ke situ, saya harus bongkar semua 4 cawan dalam Paskah Yahudi. Karena mereka melaksanakan Paskah Yahudi ya. Tetapi Iya Pak Ter. yang cawan redensiong, cawan penebusan itu bukan lagi anggur, melainkan darahnya. Darah. Yes, ada salib ini. Melainkan darahnya siapa? Yesus. Jadi itu hati-hati engkau bergaul dengan orang yang tidak ada otoritas penafsiran, suka-suka dia tafsir. Pokoknya apa yang ada di kepala dia tafsir suka-suka, memang rusak. Putar balikan Injil Kristus untuk kepentingan memfitnah, membenci dan semuanya. Salve Romo. Ya, terima kasih. Yo, mantap. Salve Romo. Sebentar dulu. Tadi Alex duluan. Alex, ada tanya atau tidak? Alex? Oke, kalau Alex tidak. Oke, silakan. SAG ini bagaimana? Harus panggil ini. Ya, kar Romo, kar. Yang kapan hari itu mau? Kap. Ini saya mau tanya, kebetulan saya lagi membaca tentang ini Marialis Cultus dan juga Redemptoris Mater. Jadi Marialis Cultus itu dari Paus Paulus IV dan juga Redemptoris Mater itu dari Paus Yohanes Paulus II. Yo. Ini kan saya baca beli buku tapi kayaknya kurang lengkap Adakah dia punya ini dokumennya untuk kita baca-baca lagi? Engkau masuk ke iman Katolik. Di iman Katolik. Oke. Iman Katolik ya. Engkau di dokumen di bawah. Di dokumen di bawah engkau tulis di situ. Ensiklik dan surat Paus, engkau tulis Yohanes Paulus kedua. Contohnya Yohanes Paulus kedua,
Kau klik Yohanes Paulus kedua, engkau begini saya harus keluarkan ini. Saya keluarkan apa ya teman sebentar. Efek juga saya harus matikan. Oke. Ini iman Katolik ya. Engkau masuk imankatolik.org.id. Lihat ini. Bisa lihat? Ya, bisa mau. Oke. Engkau turun ke bawah. Di ensiklik dan surat Paus. Oke? Oke. Contohnya engkau ambil Yohanes Paulus kedua. Oke, kau klik sini. Semua Paus punya dokumen ada di sini. Oke? Oke. Engkau klik di Yohanes Paulus kedua. Setelah Yohanes Paulus kedua, engkau lihat. Maka semua dokumennya hadir di sini. Oke? Contohnya, dokumen apa yang kau tadi? Yohanes Paulus kedua. Redemptoris Mater. Oke? Redemptoris Mater. Misio ini. Engkau klik sini. Dengan tanggalnya. 25 Maret 1987. Engkau klik di situ. Oke. Di sini tidak ditemukan. Oke. Mungkin belum dimasukkan di iman Katolik. Yang penting kau contohnya Eklesia ini dia tidak ditemukan. Oke. Yang penting ke Redemptoris Mater. Oke? Di situ Ketika langsung di Google Redemptoris Mater. langsung Google Redemptoris Mater, oke? Oke. Begitu saja supaya lebih mempermudah engkau untuk Makasih Romo. ya. Makasih, terima kasih. Terus ini sebentar. Gantian Boleh satu-satu, cerita kalau di gantian Indonesia, satu-satu sebelumnya bertanya. gampang. Iya. Di Mau Indonesia boleh saya sharing materinya mau? Kalau di bahasa Spanyol gampang, tetapi yang bahasa Indonesia ini yang kalau teman-teman yang lain yang tahu link. Romo beberapa waktu yang lalu sempat kan kita ngobrol tuh mau waktu itu mau sharing materinya. Nah kalau boleh bisa di sharing di Google ini mau di by email. Saya ada di kelompok Epifani. Di kelompok Epifani di WA. Jadi kalau orang yang mereka minta bahan langsung saya masukkan ke sana, saya kirim ke Epifani ke WA. Oh, boleh diundang ke WA saya mo? Atau saya boleh tahu ini WA-nya mo? Oke, nanti saya kirim dia punya lewat apa ya? Iya, Oke? langsung ke Japrija mo. Oke. Setiap hari Kamis ada Zoom. Ya makanya itu karena saya belum gabung jadi ketinggalan kereta. Di Zoom itu engkau bisa lihat di VT saya, dia punya ID dengan passwordnya tetap sama, tidak pernah berganti. Oke, siap. Ya. Makasih ya Mo. Di sana ada setelah satu materi, contohnya pada hari konklav kemarin ya pemilihan, ya kemarin Kamis, Ya. pemilihan Pius 14 itu kami bahas tentang gereja yang satu dan Katolik, bongkar semua dari perjanjian lama konsep satu sampai dengan konsep gereja yang satu. Jadi nanti mungkin akan nanti dinaikkan di YouTube. Oke. Kalau ada bahan yang lain tentang Maria, tentang dimensi gereja, tentang tulip, tentang apa, ada di saya punya YouTube namanya Epifani. Epifani. Oke. Oke, Mo. Oke, nanti lihat Epifani, lihat saya punya muka, pasti itu YouTube. Oke, Mo, terima kasih banyak Mo. Selamat malam. Saya Ya. izin mundur dulu Mo.